So guys, today we are talking about sale and marketing. We got a segment from Mr. Bambang and we are on discussion. So let's start from marketing. Oke, jadi kita bahas pemasaran nih. Ya, kita bahas pemasaran dulu lah. Mungkin saya bisa jelasin dulu. Oke, menurut saya pemasaran itu adalah bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan transaksi produk, barang atau jasa. Tapi kan kalau di sekarang ini kan pemasaran itu kan udah harus ketemu udah sih. Iya benar. Kalau pemasaran sekarang itu ada juga sistem namanya online. Itu kan bisa juga itu Ya. bisa lah di pemasaran juga udah. Terus kalau fungsi pemasaran ini salah satunya apa sih? Fungsi pemasaran itu ya tadi pertama itu tempat bertemunya penjual dan juga pembeli. Itu kan pasar. Mungkin kalau pemasaran tuh fungsinya tuh gini, biar barang ataupun produk yang dijual sama si penjual ini laku gitu loh. Oh, Iya, iya, kayak iya. gitu. Mendapatkan untung nggak sih? Iya. Nah, pasti Ya, lah bisa pasti jadi. untung. Soalnya kalau udah penjual ya pasti dapat untung. Cuman kalau dalam pemasarannya masih belum dapat. Nah, soalnya kan masih baru memasarkan gitu kan. Terus Berarti lebih tepatnya menghabiskan produk. lebih tepatnya itu bisa dimasukkan itu menghabiskan produk Terus dari puasin pembeli. Puasin pembeli. Bisa. dan lain sebagainya. Itu tuh termasuk faktornya lah. Fungsi. Iya. Fungsi faktor. Terus itu kalau misalnya kita pemasaran nih, pasti kita punya konsep, konsep pemasaran gitu kan. Mungkin konsep pemasaran itu yang gimana sih? Kalau bisa jelasin nggak? Konsep pemasaran Konsep pemasaran yang formal. yang sering digunakan oleh penjual dan pembeli lah gitu. Konsepnya itu gimana sih? Ada tahu nggak? Mungkin kalau secara pandangan nih gini, kalau pemasaran simpel tuh ya kita punya produk, kita pasarin ke orang gitu. Kita misalnya ke Mikron nih, Mikron aku punya pena loh gitu. Kamu mau beli nggak, harganya murah aja 2.000. Nah si Mikron mau beli, nah itu kita melakukan pemasaran Pemasaran gitu. face to face. Sekalian menjual juga gitu. Nah, pemasarannya yang tadi, aku punya barang harganya segini, nah itu pemasaran. Tapi mungkin kalau konsep secara formalnya ada nggak sih? Bisa bertanya kalau di pemasaran tuh harus ada barang ya? Iyalah. Mungkin harus sih, soalnya kecuali kita Apabila kalau jasa apakah bisa kita melakukan Kalau Itu aja- kan beda. kalau jasa udah Jasa udah beda lagi dari Beda. barang. ya, udah beda sama barang. Kalau misalnya kita mau ngepasarin barang tuh berarti harus ada barangnya. Kalau misalnya Ya. jasa berarti ada buktinya gitu. Ya. Kalau jasa kan kepercayaan gitu. Mungkin itu yang dari video dari Iya. Bapak Bambang. Kalau video dari Pak Bambang itu konsep pemasarannya kan secara lebih komplit dari yang tadi yang dijelasin Berlian. Nah, konsep pemasarannya itu ada target pasar. Terus kita harus memperhatikan kebutuhan pelanggan. Terus pemasarannya itu terpadu. Nah, setelah itu kita mendapatkan keuntungan melalui keputusan pelanggan tersebut. Jauh kayak gitu lah ya mungkin. Ya. Kurang lebih. Ya, kurang lebihnya gitu. Tapi pasti kalau dalam pemasaran tuh nggak harus untung, terus pasti ada ruginya juga kan? Iya. Ya, itu Ya sih untuk pertama-tama kali sih ada ruginya. Ada ruginya. Oke. Terus kalau dalam konsep nih di dalam video ini ada ini ayat pemasaran itu Berkaitan dengan apa? berkaitan ada kebutuhan, keinginan, permintaan, terus produk, pertukaran, transaksi sama pasar. Ini udah termasuk ke dalam konsep tadi ya. Jadi Betul. kita udah paham. Di sini ada strategi. Ada yang bisa jelasin strategi? Kalau untuk strategi pemasaran itu kan, jadi kita bahas dulu strategi gitu kan. Strategi itu suatu proses penentuan rencana yang berfokus pada tujuan untuk jangka panjang. Nah, sama disertai dengan penyusunan agar upaya dari tujuan tersebut tercapai gitu loh. Nah, dalam pemasaran tuh kita punya strategi gitu. Jangan kita nggak punya strategi nanti ya kita nggak dapat Berantakan. untung ya. Rugi Malah nggak sih? malah nggak punya dapat apa-apa gitu.
Jadi kita dalam strategi pemasaran itu kita punya yang namanya itu untuk proporsi nilai gitu. Jadi kita punya barang ataupun biasa kita harus memilih jadi seberapa banyak, dan juga kita harus punya penawaran pasar. Jadi harganya berapa, kita punya barang kayak tadi saya bilang, saya punya pena kebetulan harga 2.000, itu untuk penawaran pasar itu. Terus memposisikan penawaran pasar dalam pikiran pelanggan. Jadi kayak agar pelanggan tuh berminat gitu, tertarik, dan juga menciptakan nilai bagi pelanggan. Jadi yang kayak tadi misalnya mungkin penanya ini murah dan bagus gitu, jadi pelanggan juga semakin suka, terus juga memilih pelanggan yang mau kita layani dengan baik. Mungkin itu secara garis besarnya. Kan apa ini kan kita bahas strategi pemasaran. Terus juga kalau pemasaran itu berkaitan juga ada sih sama penjualan, enggak? Ya, Pemasaran berkaitan sama penjualan. Ini tentang pemasaran kita kan udah ngerti nih sampai di titik strategi. Mungkin kita ke penjualan. Biar kita nggak semakin berlarut ke pemasaran, kita lanjut ke penjualan. Mungkin ada yang bisa mendefinisikan nggak penjualan itu? Ini kalau menurut saya, penjualan itu menjual suatu barang atau jasa kepada orang lain dan diganti dengan suatu imbalan berupa uang. Kalau menurut yang lain gimana? Mungkin garis besarnya seperti itu ya. Soalnya ya Tukaran lah kayak gitu. kita kan sehari-hari kita melakukan tukaran, Iya. jual. Kalaupun nggak pakai uang, mungkin barter ya, barang-barang gitu. Iya. Terus pasti ada konsepnya nih penjualan. Ada yang bisa jelasin nggak tentang konsep penjualan? Mungkin Fikram bisa jelasin konsep penjualan? Iya. Konsep penjualan ada di video, Mungkin ini Ada. video Bapak. sekalian coba aja juga. Konsep penjualan itu ada faktor, ada produk, habis itu ada jarak dan Selesai. bersaing, Dapat ada keuntungan atau Iya, kalau di video Pak Bambang ini yang pertama mungkin itu awalan dulu, terus kita nih fokusnya tuh ke produk misalnya dulu. kita apa gitu loh. Jadi kan bisa kita kayak punya uang, terus kita mau membuat suatu produk ataupun kita ngejual sesuatu gitu. Misalnya kita mau buka apa, jual baju gitu, bisa. Baru nanti baru Tapi ini cara Strategi kan? Strategi pemasaran atau penjualan ya. baru nanti kalau memang udah dapat lama, udah banyak pelanggan, udah pada kenal, nanti kita kan dapat untung. Kepercayaannya, Ya. ya 11-12 Jadi ya. promosi itu termasuk strategi. Promosi termasuk strategi Iya. strategi. Kan tadi kan saya bilang kalau nggak hanya ketemu langsung gitu kan. Kan ada juga yang secara online. Jadi sekarang kan udah makin Cara. canggih lah, udah macamnya. Kita bisa pesan lewat manapun gitu. Iya. Bayarnya juga nggak harus secara langsung tatap muka cash. Ya meskipun budgetnya nambah sedikit, tapi kayaknya lebih Lebih worth juga. Iya. worth it kan. Terus sebenarnya strateginya mungkin hampir sama ya. Masalah sama penjualan itu dari beda. Mungkin itu lanjut strategi pemasaran yang itu Lebih faktor kompleks. faktornya. Kalau di dalam video ini nih, yang aku lihat ada 4 faktor, ada lingkungan demografi ekonomi, terus ada teknologi fisik, terus ada lingkungan politik dan hukum, terus ada juga lingkungan sosial budaya. Kalau untuk di faktor ekonomi ini udah mendasar gak sih di dalam lingkungan kita? Nah ekonomi, apalagi ekonomi udah krisis gitu, mungkin kita udah kepikiran, ini aku harus mulai usaha nih gitu. Terus juga kalau di dalam faktor lingkungan teknologi, mungkin yang dibilang sama saya tadi ya, mungkin yang dari apa sponsor gitu ya. Terus yang ketiga itu ada politik sama hukum. Kita ngejual tuh
dan memasarkan itu nggak sembarangan, kita harus Iya. punya hukum kan, kita harus punya kebijakan-kebijakan. Kita punya ketentuan juga. Dan juga itu Jadi nggak asal. dan juga misal kita jual Produk barang skincare produk gitu. berupa makanan atau skincare itu kan harus Harus- punya produk halal dari dari BPOM. BPOM Nah, gitu kan. Betul. Terus ada sosial budaya. Oh ya, ini bermasyarakat berarti kita tuh kalau misalnya memasarkan sesuatu kita nggak boleh jadi introvert, Ya. kita harus Iya. bersosialisasi kan. Gimana lah ya dibilang, kita harus bersahabat sama Iya. Namanya jiwa-jiwa bisnis, kita bisa merangkul gitu kan. Kalau kita introvert mana bisa. Oke, Nggak- malah nggak pendiam berjual. ya, Iya. penjualnya juga bingung. Iya. Dia mau ngapain, berjual atau gimana? benar. Terus produk kita harus sesuai nggak sih sama budaya yang ada di sini? Iya, harus sesuai. Iya. Sama kayak tadi dari pemasaran kan tadi di pengertiannya itu ada itu ya, menyesuaikan Ya, kebutuhan. menyesuaikan kebutuhan kita, baik itu dengan lingkungan kita, dengan masyarakat di sekitar, dan dengan penjual. Mungkin itu masuk sih di apa faktor ini kan, faktor sosial ini. Terus juga itu kalau di dalam faktor-faktor ini saling berkaitan sih, tentang sistem perencanaan pemasaran, terus ada sistem pengorganisasian. Mungkin kalau misalnya kita berbisnis tuh kita nggak bisa sendiri kan, kita harus Iya. meminta bantuan, ada tim. Kita juga harus punya ya teman lain yang Teman mungkin relasinya juga harus. Iya, relasi juga harus relasi banyak. perlu. Terus ada apa, pengaturan yang kayak tadi dari faktor hukum kan itu juga pakai pengaturan. Iya. Terus ada informasi pasar, mungkin itu dari teknologi tadi kan, ada kita butuh informasi gitu. Termasuk relasi. Iya. Terus perencanaan. Terus ntar tuh kalau udah di dalam faktor itu kita tuh tahu nih, dari umum terus masuk ke pesaing, kita harus tahu pesaing kita nggak boleh asal, Itu kita harus tahu cara pesaing kita mengetahui pesaing kita tuh gimana sih? itu. Kalau di dalam masyarakat kan, misalnya kita kan hidup bertetangga. Iya. Nah, misal nih kita udah tahu tetangga kita ini jualan martabak, kita tuh harus tahu, oh dia udah jual martabak. Tapi kita walaupun emang kita pengen berbisnis itu, kita boleh, tapi kita mungkin dibedain variasinya gitu. Itu yang namanya pesaing. Sebenarnya pada kan. intinya jualannya berbeda nggak sih harusnya? Iya, Iya. sebenarnya Biar karena kalau kita Kalau menjual sama- barang yang sama, walaupun sudah kita Walaupun modifikasi, iya sih, itu Saingan juga ketinggi. Pesaingnya iya, seperti pesaing ini, ya. dan juga itu dari segi sosialnya juga berdampak terhadap akunnya. Mungkin lagi dia iri kayak gitu kan? Iya, Aku jual ini kok. Iya, ikut kalau ikutan ya. iya, iya. Betul. Terus ada apa? Selain pesaing, kita juga harus memperhatikan pemasok, terus perantara pemasaran. Kita kan nggak bisa tuh, bisa nih yang order banyak, kita nggak bisa sendiri kan, nyata ke sana Jadi sini, sana kita, sini. jadi kita juga harus punya distribusi kayak penyalur. Iya, bisa relasi dan masuk. Iya, kita itu butuh relasi emang saat berjualan kan. Kayak Nanti Gojek, jadi enak kalau ya, misalnya. Maxim. Iya. Jadi kita harus bekerja sama dengan orang-orang kayak itu. Terus ntar tuh kita sasarannya ke konsumen, masyarakat umum. masyarakat umum. Terus Nggak harus ke masyarakat juga sih. Iya Kalau sih. memang udah lumayan gede itu kita kan Brand. Ini kan orang-orang hebat juga bisa beli. iya, Emang orang-orang hebat nggak masyarakat ya? masyarakat sih. Iya sih memang. Cuman kan Sebenarnya ya Iya, masuk iya. masyarakat, cuma jadi masuk style tuh mungkin gini loh. Kalau orang-orang yang udah jadi petinggi itu biasanya jarang gitu beli barang yang Iya, biasa. iya. Kita tuh gimana sih jadi brand gitu kan. Jadi kita dibeli jadi kan lebih kita mahal bangga lagi. juga gitu loh. Lebih mahal, lebih beruntung kan. Dan kita dipakai sama orang Iya. hebat gitu kan. Pastinya itu banyak bebas. Terus kalau di dalam pemasaran itu pasti kita punya produk dulu. Iya. Terus kita Buat nyesuaiin harga. harga. Ya. Terus kita promosiin, terus kita nyesain tempat. Kalau misalnya kita pakai stand berarti kita buat stand mungkin di sekitar Mandalo, sekitar Unja kan mungkin banyak peminat kayak makanan gitu di mahasiswa gitu. Mungkin kalau tempat di dalam online mungkin Shopee. Menurut kalian kalian bilang tempat stand kan? Menurut kalian kalau kita nitip ke warung gitu atau ke kantin itu tuh kantinnya jadi tempat ya? Iya, bisa jadi tempat. Soalnya kita kan ini produk nih kan. Kalau menurut saya ya, kan ini produk kita tuh kita titipin ke kantin FST misalkan.
ke kantin FSP itu menjadi tempat kita gitu, bukan di tempat mereka. Kita juga tempat penjualan, tempat penjualan jualan. produk kita gitu. Tapi namanya masih ke dalam kantin FSP, masih ke dalam mungkin tempatnya Mak Wo gitu kan. betul. Iya. Mungkin Jangan berapa ya. Jaket merah ya. Sebenarnya di sini. Terus mungkin dari strategi pemasaran lebih dalam nih, kira-kira paham gak sih? Paham lah ya. Paham. Terus ada di selanjutnya itu ada strategi produk. Di dalam videonya ada strategi produk. Sebenarnya dia dari tadi bahas produk. Produk itu apa sih? Produk tuh mungkin Menurut tadi barang ya. Barang. Barang tuh, produk tuh barang. Terus tuh barangnya tuh berwujud, Ya. enggak halusinasi. Terus juga mungkin kalau produk itu barang yang mungkin bisa dilihat berwarna gitu kan. Terus juga kita punya harganya, kita udah jadi produk kan. Jadi produk itu barang yang bernilai harga yang bisa dijual belikan Mungkin bisa. dan bisa dimanfaatkan oleh konsumen. Terus tuh gini, kalau aku lihat nih ya, kalau di sekitar sini tuh misal kita jual keripik nih kan, kalau misalnya dia tuh nggak ada label penjualnya tuh jarang banget dibeli. Asli pasti ada lah kertas kecil gitu kan, ini dari sini, ini dari ini jalan ini gitu. Itu baru kayak kita percaya gitu. Jadi mungkin Sebenarnya- penting gak sih Iya. kalau kita buat label gitu, penting kan? Itu untuk pembuatan label itu ya sangat penting. Kita kan ingin menarik pembeli kayak gitu. Orang tuh akan percaya kalau ada bukti. Iya, berarti kan harus punya merek. Jadi yang saya lihat setiap penjualan tuh, walaupun barangnya itu Bagus. bagus, tapi pengemasan yang kurang, Berarti nah pengemasan. itu masyarakat tuh kurang menarik. Tapi barangnya udah enak, tapi pengemasannya yang luar biasa. Nah itu tuh menjadi daya tarik Daya orang. tarik. Nah kayak gitu. Jadi menurut saya dari pengemasannya. Berarti itu masuk strategi lah ya dalam Strategi lah. produk ya. Hmm. Terus kalau misalnya kita buat produk tuh Pasti ada promosi. pasti ada promosi. Ini juga sebenarnya tuh kalau saya lihat di kemarin ya, ketika jalan desa, produk tuh itu namanya tadi halal gitu loh, Betul, halal. Nah, soalnya kalau biarpun mungkin kayak kita punya stiker, kita punya label, kita punya segalanya, kita kayak barangnya itu produknya itu enak gitu kan, yang bisa kita jual ya cuma sama orang-orang sekitar kita gitu, nggak bisa kita jual ke pemerintah ataupun kita kayak pamerkan gitu. Soalnya kalau kita punya logo halal, kita bisa pamerin juga produk kita. Tapi kan gitu, kita kan masih memulai dari kecil dulu. Mungkin dari lingkup-lingkup sekitar. Iya. Terus kita kan udah masuk ke promosi. Kalau promosi itu pasti ada sarana deh sih, sarana-sarana promosi gitu, mungkin dari itu Kayak yang medsos gitu. iklan, brand ambassador, Ya, kan? Endorse. endorse masuk. Semoga Biasa di TikTok Shop atau di Instagram nih, Bu. Instagram. Instagram. Itu Di sering publik lah ya, Iya. di publik ya. Terus kalau misalnya kita promosi itu misalnya kita tuh jualnya tuh pribadi gitu, bisa nggak sih kita tuh jualnya pribadi gitu, tanpa kita nitip-nitipin Bisa. kayak gitu, kan bisa kan? Penting punya keyakinan aja Iya, dalam penting usahanya. punya niat. sama relasinya. Relasi juga. Ini enggak kalau udah gede gitu kan, nah kita nih udah mentok nih, kita stuck gitu kan, kita nggak stuck, terus ya biar jual kita buat promo gitu ya. Ini gara-gara misalnya satu baju ini kayak gak laku nih, ya kalau beli baju ini beli dua dapat satu gitu kan. Nah, Sebenarnya daya tertarikan orang gak sih kalau Kayak kayak gitu, gitu? misalnya kan kita kan sudah banyak lah yang belinya, terus kita buat kayak misalnya endorse nih, siapa yang bisa pakai lagi ini berfoto ini pasangannya itu nanti itu ada dapat giveaway gitu kan, ada juga kayak
apa lah. Sebenarnya itu inovasi. Iya, inovasi. Termasuk di inovasi. Iya itu. Mungkin juga kalau dari strategi produk mungkin ada yang tadi ya, inovasi ada, terus ada yang namanya target kan. Iya. Mungkin masuk di itu komponen-komponen mungkin ya. Mungkin kan kalau di dalam pemasaran pasti ada komponennya yang juga. Komponennya itu apa sih? Ada Mungkin ada yang ngerti nggak? komponen. Oh iya, dari video Ada, Bapak kan ada. Ada. Coba buka. Nih ada marketing mix, campuran pemasaran sih ya. Ada produk, ada price, ada promosi, ada play. Mungkin dia bisa jelasin biar kami lebih paham. Terus Kalau place tuh kayak tadi tempat tempat. kita menjual. Bisa juga kayak kita punya channel kan, misalnya saya punya Instagram, punya YouTube, kita bisa menjual. Ada namanya different, ada assortment, ada location kayak tadi, lokasi tetap misalnya kayak di Bandara Prestige semacam, terus inventory, gitu. part sama kayak transport, misalnya transport transportasi. Misalkan kita kan kalau kita punya apa, barang itu produk yang bagus, misalnya kita promosiin ke dalam kayak bandara gitu kan, jadi Iya. mungkin penjual terus kita promosi. Nah ini kayak promosi ini ada sales promosi. Kalau kita nih baru mau mulai, itu biayanya terlalu besar kalau untuk kita. Iya, mungkin kalau untuk kesannya makanya kita kan dari kecil dulu. Dari kecil dulu, Iya. dari kecil dulu. Mungkin lingkungan kita dulu. Merintis, kita tuh masih merintis. Kalau untuk promosi ada sales, ada advertising and public relation. Terus harga juga kita punya harga gitu, list harganya berapa, kita punya diskon, baru berapa lama periode penjualannya gitu loh. Kalau kita takarin misalnya 1 bulan mungkin udah habis lah gitu, kita harus bisa lah 1 bulan tuh habis gitu. Nah yang terakhir ya produknya gitu, produknya itu gimana kualitasnya, desainnya, baru brandnya, namanya, besarnya gitu. Terus juga apa aja yang bisa didapetin oleh pelanggan dari produk yang kita punya. Tapi kalau dari pandangan aku nih ya, contoh aja Eger gitu kan, barang Eger itu tuh kalau menurut aku mungkin ada juga yang namanya Ring, terus ada juga yang lain kan. Iya. Nah, terus tuh kalau menurut aku brand tuh penting loh. Itu kalau disamain, aku ini pernah beli barang kan, jadi tuh barangnya tuh sama gitu, sama. Cuman karena brand itu udah sampai mana-mana, itu mungkin penjualannya lebih tinggi kan. Bahkan Erigo itu yang udah lokal Iya. udah keluar sekarang. Itu Sebenarnya kan ada harga, ada kualitas. Iya. Tapi brand itu penting. Iya. Penting. Kan ada harga, ada kualitas. Itu kan satu tren gak sih? Kadang itu barangnya sama, tetapi Promosi. yang promosi atau misalnya yang promosi nih, aku nih pakai baju yang biasa nih, tapi yang promosi itu artis itu kan makanya itu tuh juga bisa membuat barang itu menjadi harganya lebih terkenal kayak gitu. Karena berarti manusianya juga Iya. berkaitan ya Iya, manusianya. kayak Gigi misalnya, kan, iya. itu Pakai pas celana kayak misalnya, rapi, pakai celana biasa aja Iya. udah keren banget gitu. Makanya Dan kadang kalau aku yang pakai itu biasa iya. Masalahnya celana dia. Apalagi kebesaran. Iya. Jadi Iya. mungkin faktor itu mungkin berpengaruh juga. Pandai-pandai. Mungkin kalau sampai sini paham ya berarti kita tentang pemasaran, tentang penjualan. Paham. Mungkin bisa lah kita jadi pembisnis ya. Karena kan di dunia ini Siap. lihatlah kita tuh dari artis-artis, aktor, aktris kan, mesti yang terkenal itu juga dari bisnisnya, Iya, pasti dari bisnisnya. bisnisnya. Tapi kebanyakan dari bisnis Iya. kan. Karena kebanyakan kalau memulai bisnis tapi nggak ada strateginya kan akhirnya tutup Ya, bangkrut. kan kita makanya kita pakai Iya, kita belajar strategi ya, Bu. strategi. Kita bisa belajar sama yang udah berpengalaman gitu kan. Dari Unji juga banyak kok Dan yang juga kita tuh kayak harus punya pembimbing. pembimbing udah tentu dari pembimbingan orang tua mungkin. Kalau misalnya orang tuanya nggak bisa ngebantu sama orang lain yang lebih Iya. pengalaman, Mungkin dari dosen atau dari dosen. Mungkin cukup paham ya tentang ini. Kalau aku sih udah cukup ngerti. Ada yang ganjal nggak kayak ada yang mau ditanya gitu.
Aku sih oke sih. Iya sih. Udah ngerti lah gimana bedanya. Kan tadi kan bapak kan nyuruh kita buat PPT ya. Iya. Mungkin kita nanti diperluasin lagi di situ kan, dicampur semuanya, nanti kita baru presentasi. Oke. Selesaiin aja itu udah cukup. Bisa ditutup dulu diskusinya. So your discussion is over, and I hope this discussion have apa sih bahasa Inggrisnya? Have benefit and ya bermakna lah bagi diri kita gitu. Jadi ya sekian dari diskusi ini, mungkin nanti lagi kita diskusi terkait materi-materi lain. Jadi selamat siang semuanya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah.